Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu tim uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan nomor pokok mahasiswa 23901495050. Program studi Pendidikan Matematika. Pada hari ini, Rabu, 6 Maret 2024, akan melaksanakan uji kinerja di UPT SMA Negeri 16 Makassar, kelas 11 dengan materi Sistem Persamaan Linear 2 Variabel dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oh iya, mana ketua kelasnya? Silahkan sebelum kita mulai pelajaran, kita siapkan dulu kelas ya. Dan jangan lupa berdoa. Silakan, Zara. Bersedia. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita belajar, marilah kita menundukkan kepala seraya mengadakan tangan berdoa agar pembelajaran yang dilakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau cek dulu kehadiran kalian hari ini ya. Dengarkan namanya. Ahmad Fauzi, Aisyah, Alfia Nabila, Alia Nailur Rizki, Andi Afdali, Andi Nur Raihan, Ayu Pratiwi, Azahra, Bardan, Dwi Andini, Elo, Muhammad Panji, Masita, Muhammad Afif, Muhammad Azwar, Nanda, Nur Sulfiana, Nur Safira, Risa, Rahel, Raja, Risti, Naila, Rizky Citra Amalia, Sela, Safwan, Siti Citra Ningrum, Siti Putri Fatila, Siti Fahira, Sulaika, Nur Faiza. Oke, semuanya hadir ya anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan linear dua variabel. Sebelum kita masuk pada materi ini, kita harus lebih fokus, lebih semangat. Kita lakukan dulu ice breaking ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Siapa kita? Kita semangat. Siapa kita? Kita semangat. Kita semangat? Mantap. Oke. Tepuk sugesti. Saya sehat. Saya senang. Saya hebat. Yes. Mantap. Anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas untuk masuk di materi ini supaya kita lebih gampang paham dan mengerti dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah kita harus disiplin, sopan dan rapi. Kemudian menggunakan handphone hanya untuk keperluan belajar. Kemudian tidak ribut dan tidak mengganggu teman. Tidak keluar masuk selama proses pembelajaran. Anak-anakku sekalian, kalau kita ke kantin, biasanya kita lihat
bermacam-macam jenis makanan. Ada snacknya, ada minumannya. Anak-anakku sekali, jika kalian memiliki uang sebanyak, jika uang saku yang kalian bawa ke kantin itu sebanyak 5.000, kira-kira apa yang terbersit di pikiran kalian? Mau beli apa ya dengan uang 5.000 itu? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Silakan Nur Sulfiana. Dengan uang 5.000 biasanya mau beli apa saja? Jika saya mempunyai uang sebanyak 5.000, saya akan membeli risol mayo sebanyak 2 biji dengan seharga 4.000. Ditambah saya akan membeli bakwan sebanyak 1 biji dengan seharga 1.000. Jadi total keseluruhannya yaitu 5.000. Mengapa saya membeli makanan tersebut? Karena uang saku saya hanya 5.000. Terima kasih. Ada lagi yang memberikan contoh yang lain? Bu, Silahkan Raja. jika saya memiliki uang 5.000, saya akan membeli risol mayo 1 dengan seharga 2.000 dan 3 bakwan seharga 3.000. Jadi total keseluruhan adalah 5.000. Alasan saya yaitu karena bakwan lebih enak. Oke, bagus sekali. Ada lagi dari kelompok lain? Oke, silahkan Ningrum. Jika saya mempunyai uang 5.000, saya akan membeli risol mayo sebanyak 1 seharga 2.000 dan saya akan membeli bakwan sebanyak 3 seharga 3.000. Jadi total keseluruhan yaitu 5.000. Mengapa saya membeli makanan ini? Karena uang saku yang saya bawa cuma 5.000. Bagus sekali. Anak-anakku sekalian, kita sekarang perhatikan slide yang ada di atas. Di atas itu sudah banyak lagi tambahan makanannya. Misalnya kalian, lagi contoh berikutnya lagi ya, anak-anakku sekalian, jika kalian membawa ke kantin uang saku sebanyak 10.000, kira-kira yang 10.000 itu mau dibelikan apa ya? Ada yang bisa? Saya, Bu. Azwar, silakan nak Azwar. Jika saya mempunyai uang 10.000, saya akan membeli 1 buah ayam geprek seharga 9.000 dan 2 buah air gelas seharga 500 per bijinya. Jadi total keseluruhannya 10.000. Mengapa saya membeli ayam geprek dan air gelas? Karena uang saku saya yang diberikan hanya 10.000. Oke, bagus sekali. Ada yang punya pendapat lain dari gambar di atas? Silakan Ahmad Fauzi. Silakan nak. Jika saya memiliki uang 10.000, saya akan membeli ST 2 buah seharga 6.000 dan saya akan membeli mie 1 mangkok yang seharga 4.000. Jadi totalnya semua 10.000. Mengapa demikian? Karena uang saku saya cuma 10.000. Mungkin ada lagi dari kelompok lain? Oh, boleh. Silakan. Jika saya memiliki uang 10.000, saya akan membeli mie 1 porsi seharga 4.000 serta air gelas 12 biji seharga 6.000. Jadi total keseluruhannya yaitu 10.000. Mengapa saya membeli makanan tersebut? Karena uang yang saya miliki hanya 10.000. Terima kasih, Bu. Anak-anakku sekalian, dari contoh-contoh yang kalian telah perhatikan tadi di atas, kelihatan ada harga barang ya, dan kelihatan juga berapa uang saku yang kalian bawa ke kantin. Jadi harus ada 2 komponen itu ya. Yang pertama harus tahu harga barang, dan yang kedua harus tahu berapa banyak uang saku yang kita bawa ke kantin. Kalau tidak bahaya, kita kelabakan di depan kasir kan. Nah sekarang, bagaimana kira-kira ya kalau kita tidak tahu harganya itu? 1 ST harganya kita tidak tahu, atau 1 mangkok mie kuah itu kita tidak tahu harganya berapa. Padahal kita harus sesuaikan dengan isi kantong kan, uang saku kita. Nah, disinilah kita mempelajari materi persamaan linier 2 variabel. Itu salah satu manfaatnya kita mempelajari materi persamaan linier 2 variabel. Ada lagi manfaat lainnya. Jadi pada pelajaran hari ini ada beberapa manfaat. Salah satunya adalah sebentar kita tahu, berapa harganya satu gelas ST, 1 mangkok mie, berapa ya harganya? Andai kita tidak tahu. Itu manfaatnya kita belajar sebentar sistem persamaan linier 2 variabel. Apalagi manfaat lainnya, ini biasanya dipakai oleh pedagang. Misalnya contohnya pedagang alat tulis.
Kalau kita ke Agung, biasanya penjual alat tulis itu, kalau dia ke Agung langsung beli satu lusin, satu box yang berisi biasanya 12 pensil. Atau kalau beli pulpen, dia beli satu box itu isinya di dalam 12 biji pulpen. Nah, dari misalnya dalam satu box pensil itu isinya 12, harganya misalnya 20.000. Di situ dia akan tahu dalam satu biji itu keuntungannya berapa. Kalau dia jual harga 1.001, dia bisa dapat keuntungan. Dia bisa tahu, oh keuntungan saya jual satu pensil itu keuntungan saya berapa. Ya, itu salah satu manfaat kita mempelajari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi bagaimana ya sebenarnya? Apa itu sistem persamaan linear dua variabel ya? Jadi anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Anak-anakku sekalian perhatikan, jadi selama diskusi sebentar, jadi ada diskusi sebentar anak-anakku sekalian, ibu akan mengambil penilaian. Ibu akan mengambil penilaian, yaitu penilaian pengetahuan. Kemudian keterampilan yang aktif ya, yang ibu-ibu ambil penilaian satu persatu, anak-anakku harus aktif selama pembelajaran ini berlangsung. Kemudian sikap ya. Jadi ada 3 penilaian hari ini, yaitu penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, perhatikan slide yang ada di atas. Ini ada contoh kontekstual yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Ya, kita lihat ya. Di hari Minggu, kamu berencana pergi ke pasar untuk membeli sayur dan ikan. Lalu, kedua tetanggamu, Salsa dan Ayu, ingin menitip untuk dibelikan sayur dan ikan. Mau juga dibelikan sayur dan ikan. Salsa apa maunya? Salsa itu mau dibelikan 2 ikat sayur dan 1 ekor ikan. Dan dia memberikan uang, menitip uang berapa? 25.000. Ayu itu nitip mau dibelikan sayur berapa ikat? 3 ikat. Dan ada 4 ekor. Dia mau ada 4 ekor ikan, supaya dibelikan 4 ekor ikan dengan memberikan uang, menitip uang berapa? 75.000. Sepulang dari pasar, Ani bertanya, berapa harga 1 ikat sayur dan harga 1 ekor ikan? Kira-kira di sini siapa yang tahu sebagai, jadi ada 2 variabel kan? Apa variabel yang pertama? 1 ikat sayur dan 1 ekor ikan. Di sini salah satunya ada yang jadikan variabel X. Misalkan kalian jadikan variabel X siapa? 1 ikat sayur kita pakai sebagai variabel X. Kemudian yang sebagai variabel Y-nya adalah 1 ekor ikan. Nah, disinilah kita akan mempelajari bagaimana ya caranya supaya kita dapat harganya 1 ekor ikan dan 1 ikat sayur. Di sini kita akan mempelajari sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, untuk kita masuk di situ, ibu bagikan bahan ajar ya. Kalian pelajari bahan ajarnya supaya kita bisa menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan kita tadi. Oke? Jadi ada modul bahan ajar, LKPD, baca-baca bahan ajarnya, LKPD-nya diselesaikan. Kalau sudah dibaca bahan ajarnya, dipahami baik-baik, pasti bisa menyelesaikan LKPD-nya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan.
Kalau ada yang ingin bertanya setelah membaca bahan ajarnya, ada yang kurang jelas? Ya boleh, silakan Risti. Saya Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel dan apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dua variabel dan apa perbedaan keduanya? Terima kasih. Ada yang bisa bantu Risti untuk menjawab pertanyaannya? Saya, Bu. Boleh, Rehan, silakan nak. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang memiliki dua jenis variabel dan di mana pangkat tertinggi dari variabelnya ada 1. Kemudian sistem persamaan linear dua variabel berarti memiliki dua persamaan dalam menentukan penyelesaian. Kemudian perbedaan antara sistem persamaan linear dan persamaan linear, jadi persamaan linear hanya memiliki satu persamaan saja, sedangkan sistem persamaan linear memiliki paling sedikit dua persamaan dalam menentukan penyelesaian. Sekian, terima kasih. Bagaimana Risti dari penjelasan Rehan? Apakah kau sudah paham? Oke. Atau masih ada lagi yang lain yang mau bertanya? Oke, silahkan. Saya ingin bertanya, coba berikan contoh kontekstual dari persamaan linear dua variabel. Oke, siapa di antara kalian yang bisa bantu Safwan menjawab pertanyaannya? Oke, silahkan Rahel nak. Jadi kita misalkan Salsa dan Ayu sama-sama pergi ke pasar untuk membeli sayur dan ikan. Salsa membawa uang 25.000 dan dia ingin membeli 2 ikat sayur dan 1 ekor ikan. Sedangkan Ayu membawa uang 75.000 dan dia ingin membeli 3 ikat sayur dan 4 ekor ikan. Bagaimana Safwan? Sudah paham? Jadi dapat dimisalkan untuk salsa 2 ikat sayur sama dengan 2x dan 1 ekor ikan sama dengan y. Jadi persamaannya adalah 2x ditambah y sama dengan 25.000. Sedangkan untuk Ayu 3 ikat sayur sama dengan 3x dan 4 ekor ikan sama dengan 4y. Jadi persamaannya adalah 3x ditambah 4y sama dengan 25.000. Ya, silahkan diselesaikan dari KPD-nya. 12.500 didapat dari 2x ditambah y sama dengan 25.000, 2x ditambah 0 sama dengan 25.000, 2x sama dengan 25.000, x sama dengan 25.000 dibagi 2 yaitu x plus n-nya di persamaan 1. Titik koordinat saya yaitu 12, 5, dan 0. Jadi di persamaan kedua berapa titik koordinatnya? Kalau di persamaan kedua titik koordinat saya itu 0,25. Berapa? Saya bertanya. Berapa kira-kira nilai x-nya kalau misalkan y sama dengan 0 pada persamaan pertama? Jadi untuk persamaan pertama kita telah tahu kalau 2x ditambah y sama dengan 25.000. Iya, berarti ikatnya y. Iya. Oke, 2x tambah y sama dengan 25.000. Berarti nilai y-nya itu 25.000. X tambah 4y sama dengan X-nya itu kalau misalnya x-nya sama dengan 0, y-nya berapa? Di persamaan 1. Karin. berarti karena x-nya 0. Ada yang mau bertanya? Ya, ada. Bagaimana menentukan titik potongnya? Ada di antara kalian ada yang tahu ya bagaimana cara menentukan titik potongnya? Oleh. Oke, silahkan. Jadi titik potongnya itu diperoleh dari perpotongan dua garis linear yang menunjukkan garis pertama itu persamaan pertama dan garis yang ini itu persamaan. Kurang jelas apa? Coba temanmu tidak dengar. Kasih besar-besar. Teman tidak dengar. Jadi perpotongannya itu didapatkan dari perpotongan kedua garis itu berada di titik 5,15 didapatkan dari perpotongan garis pertama atau persamaan pertama dengan persamaan kedua. Sehingga menghasilkan harga 1 ikat sayur itu 5.000 dan 1 ekor ikan itu. Jadi perpotongan dua berada di titik koordinat 5,15. 5 itu adalah harga 1 ikat sayur dan 1 ekor ikan harganya 15.000. Udah terjawab ya? Oke, kelompok ini sudah aman. Silakan dibereskan cepat. Gimana, sudah aman di sini? Saya belum mengerti titik potongnya. Bagaimana menentukan titik potongnya? Di mana titik potongnya? Di antara kalian ada bisa bantu teman tak? Saya Ibu. Boleh, Mas Sita. Nah, dari didapat kan tadi nilai X-nya dan nilai Y-nya. Nah, setelah dipasang di grafik itu, kita mendapatkan perpotongan dua garis linear, yaitu titik potongnya adalah 5,15. Jadi, harga 1 ikat sayur adalah
5.000 dan 1 ekor ikan adalah 15.000. Tadi pertanyaan temanmu bagaimana diperoleh titik potong? Coba bisa dijelaskan ulang? Kan tadi nilai X-nya adalah 12,5 kita pasang dan Y-nya adalah 25 kita pasang juga, lalu kita garis, lalu di persamaan kedua nilai X-nya adalah 20 kita berikan dan X-nya terus Y-nya 18,75 kita pasang juga, lalu kita garis dan kita peroleh titik potongnya. Ini adalah titik potongnya. ya ada perpotongan. Ini X-nya Oke. sama dengan 5 dan Y-nya Gimana sama Risti, dengan sudah paham? Oke, alhamdulillah aman di kelompok ini. Ayo, tidak ada lagi pertanyaan? Oh, kenapa nak? Belum paham. Ada di antara kalian bantu temannya? Belum paham cara menentukan titik potong? Silakan. Perhatikan temannya jelaskan. Jadi Ya. untuk menentukan titik potong kita harus tahu berapa Nih. X sama Y di persamaan pertama dan Di kedua. persamaan pertama ada X-nya berapa? X-nya adalah 12.500, kalau di sini artinya 12,5. Ya. Di sini 12,5. Terus untuk menentukan Y-nya yaitu 25.000. 25 di sini. Habis itu kita ke persamaan kedua. Dengan nilai X yaitu 25.000, yaitu 25, Y sama dengan 18.750 atau 18,75. Dua garis ini akan membentuk sebuah perpotongan Terjadi perpotongan di antara dua persamaan itu. dan titik dalam perpotongan tersebut yaitu 5,15. Artinya Apa artinya ini? Titik koordinatnya 5,15. Ada yang bisa bantu temannya yang lain selain daripada Rahel lagi? Apa artinya 5,15? Kan kita tadi mencari nilai X atau sama dengan 1 ikat sayur dan nilai Y sama dengan 1 ekor ikan. Jadi 5,15 ini Ya, betul. adalah harga dari 1 ikat sayur dan 1 ekor ikan. Oke, bagaimana, sudah paham nak? Oke, Citra sudah paham. Alhamdulillah. Kelompok lain setelah melihat hasil kerja kalian, LKPD-nya sudah pada benar. Jadi gambaran grafiknya itu seperti di atas ya, seperti di atas ya. Bagaimana, semua sama di atas? Sama. Jadi di sini kita peroleh bahwa terjadi ada perpotongan antara persamaan linear yang pertama dan yang kedua, yaitu berada pada titik koordinat 5,15. Oke, sudah aman untuk pertanyaan pertama, pertanyaan kontekstual pada soal pertama. Nah, sekarang adakah yang bisa memberikan contoh kontekstual yang berhubungan dengan persamaan linear dua variabel? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Sinta dan Rina sama-sama ingin pergi ke butik. Mereka ingin membeli blus dan rok. Sinta membeli blus sebanyak 2 helai dan rok sebanyak 2 helai juga, dengan total pembayaran sebesar 70.000. Sedangkan Rina ingin membeli blus yang sama tetapi warna yang berbeda dengan sebanyak 3 helai dan rok sebanyak 2 helai, dengan total pembayaran sebesar 90.000. Oke, bagus sekali jawabannya teman-teman. Nah, sekarang ada lagi dari kelompok lain yang bisa memberikan contoh kontekstual. saya Ibu. Silahkan, Mas Sita. Contoh kontekstual persamaan linear dua variabel adalah misalnya Udin dan Lani pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan. Udin membeli 1 kilo anggur dan 2 kilo apel dan membayar sebesar Rp90.000. Sedangkan Lani membeli 2 kilo anggur dan 2 kilo apel dan membayar sebesar Rp110.000. Bagus sekali. Ada lagi yang lain, kelompok lain yang bisa memberikan contoh kontekstual. Silakan Faiza. Contoh kontekstual persamaan linear dua variabel, misalnya Agus dan Rahman ke toko alat tulis untuk membeli pensil dan pulpen. Agus membutuhkan 2 buah pensil dan 1 buah pulpen, sedangkan Rahman membutuhkan 1 buah pensil dan 1 buah pulpen. Kemudian saat di kasir, Agus membayar sejumlah Rp11.000, sedangkan Rahman membayar sejumlah Rp8.000. Silahkan kelompok baju bodoh. Misalnya, ayah memberi saya uang sebanyak 10.000 untuk membeli 2 biji donat dan 2 biji pastel. Dan ibu memberi saya uang sebanyak 8.000 untuk membeli 1 biji donat dan 2 biji pastel. Itulah tadi beberapa contoh kontekstual tentang persamaan linear
Dua variabel. Nah, sekarang dari contoh-contoh cap kelompok semua punya contoh kontekstual. Silahkan kalian kerjakan, menentukan titik potongnya, ya. Silahkan. Ibu tunggu kemudian sebentar kita presentasikan di atas. Silahkan. Ada yang sudah bisa presentasi di atas? Ada yang sudah selesai? Kelompok lagi memilih. Silahkan di atas. Kelompok lain memperhatikan dan silahkan memberi tanggapan kalau ada yang belum dipahami. Silahkan. Dari contoh kontekstual yang telah saya bacakan, kita pertama-tama kita misalkan blusnya sebagai variabel X dan roknya sebagai variabel Y. Maka dari sini kita mendapat dua persamaan, yaitu persamaan pertama, persamaan Sinta yaitu 2X ditambah 2Y sama dengan 70.000, dan persamaan kedua yaitu persamaan Rina yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 90.000. Untuk mendapatkan nilai Y di persamaan pertama, kita misalkan terlebih dahulu X-nya sebagai 0, maka kita mendapatkan nilai Y-nya sebesar 35.000. Untuk mendapatkan nilai X-nya di persamaan pertama, kita misalkan terlebih dahulu Y sama dengan 0, maka kita mendapatkan hasilnya yaitu 35.000. Dari kedua ini kita mendapatkan titik koordinat untuk persamaan pertama yaitu 0,35 dan 35,0. Untuk persamaan kedua, kita misalkan dulu X-nya sebagai 0, maka nilai Y-nya sama dengan 45.000, dan untuk mendapatkan nilai X-nya di persamaan kedua, kita misalkan Y-nya sebagai 0, maka kita mendapatkan nilai X-nya sebesar 30.000. Dari sini kita mendapatkan titik koordinat untuk persamaan kedua yaitu 0,45 dan 30,0. Oke, betul. Selanjutnya temanmu akan menampilkan gambar grafiknya. Oke, grafiknya tolong dijelaskan. Garis yang berwarna ungu kita dapatkan dari persamaan pertama, dan garis yang berwarna orange ini kita dapatkan dari persamaan kedua. Garis putus-putus yang berwarna biru ini kita dapatkan dari perpotongan dua garis variabel. Maka dari sini kita mendapatkan hasil harga per pieces blus dan roknya, yaitu harga per pieces blusnya yaitu 20.000 dan harga per pieces roknya 15.000. Oke. Yang tanggapi? Aman? Di atas? Oke, lanjut berikutnya kelompok. Nggak bisa kelompok malah lompoan? Bisa. Iya, silakan. Baik, dari soal kontekstual yang telah saya bacakan, kita misalkan anggur sebagai X dan apel sebagai Y, sehingga kita memperoleh dua persamaan, yaitu persamaan pertama adalah persamaan milik Udin, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 90.000, dan persamaan kedua adalah persamaan milik Lani, yaitu 2X ditambah 2Y sama dengan 110.000. Pada persamaan pertama, untuk mencari nilai Y, maka kita misalkan X sama dengan 0, lalu kita peroleh nilai Y sama dengan 45.000. Lalu untuk mencari nilai X di persamaan pertama, kita misalkan Y sama dengan 0, lalu kita peroleh nilai X sama dengan 90.000. Jadi titik koordinat pada persamaan 1 adalah 0,45 dan 90,0. Pada persamaan 2, kita misalkan juga X sama dengan 0, dan kita memperoleh nilai Y sama dengan 55.000. Dan untuk mencari nilai X, kita misalkan Y sama dengan 0, dan kita memperoleh nilai X sama dengan 55.000. Sehingga titik koordinat dari persamaan 2 adalah 0,55 dan 55,0. Lanjut. Grafiknya? Ya, ini. Baik,
Untuk grafiknya kita bisa melihat pada garis yang berwarna ungu ini adalah untuk persamaan 1 dan garis yang berwarna merah ini adalah persamaan 2. Dari perpotongan dua garis variabel ini kita bisa menentukan harga anggur per kilo dan harga apel per kilonya. Jadi untuk harga apel per kilo itu adalah 35 sebagai Y dan untuk harga anggur adalah 20.000 sebagai X. Jadi titik potongnya adalah 20,35. Oke, lanjut berikutnya kelompok Pak Denda. Sudah jadi? Sudah bisa? Oke, lanjut silahkan. Oke, pertama-tama kita memisalkan pensil itu sebagai X dan pulpen sebagai Y. Dan pada soal yang saya bacakan tadi, kita memperoleh dua persamaan. Persamaan 1 atau persamaan Agus yaitu 2X tambah Y sama dengan 11.000. Dan persamaan kedua atau persamaan Rahman yaitu X tambah Y sama dengan 8.000. Pada persamaan pertama untuk memperoleh nilai Y, X sama dengan 0 dan kita memperoleh nilai Y sama dengan 11.000. Dan pada persamaan pertama untuk memperoleh nilai X, kita Y sama dengan 0. Jadi kita memperoleh nilai X 5.500. Dan pada persamaan pertama kita memperoleh nilai titik koordinat yang itu yaitu 0,11 dengan 5,5,0. Pada persamaan kedua untuk mendapatkan nilai Y, X sama dengan 0, jadi kita menghasilkan nilai Y 8.000. Dan untuk memperoleh nilai X, Y sama dengan 0, jadi kita memperoleh nilai X sama dengan 8.000. Jadi titik koordinat yang kita peroleh pada persamaan kedua yaitu 0,8 dengan 8,0. Gambar grafiknya? Ya. Jadi pada grafik di atas, garis yang berwarna merah merupakan persamaan pertama dan garis yang berwarna ungu merupakan persamaan kedua. Dan garis putus-putus ini merupakan titik perpotongan dua garis linear yang menunjukkan harga satuan pensil atau X itu 3.000 dan harga satuan pulpen atau Y sama dengan 5.000. Terima kasih. Silahkan kalian mengerjakan soal individu ya. Jadi persiswa silahkan mengerjakan soal berikut ini. Nah, ini dia. Ada dua nomor, silahkan kalian selesaikan. Jadi ini soal individu ya. Jika sudah selesai, yang sudah selesai silahkan bawa ke depan. Kita kumpul ya. Bagaimana? Sudah selesai semua soal individunya? Oke, ketua kelas silakan kumpul pekerjaan temannya, kemudian dibawa ke depan. Ya, silakan dikumpulkan. Nah, anak-anakku sekalian, dari pembelajaran kita hari ini, ada yang dapat memberikan kesimpulannya dari awal hingga akhir tentang materi persamaan linear dua variabel. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan Sarah. Silakan. Baik, dari pembelajaran yang kita dapat hari ini, kita dapat menyimpulkan dan mendefinisikan apa itu persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang memiliki dua jenis variabel, contohnya Y, X, dan Y, dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Sedangkan sistem persamaan linear dua variabel merupakan sistem persamaan linear variabel yang memiliki dua persamaan linear dan dua variabel. Oke, saya mau menambahkan kesimpulan dari Zara yaitu mengenai langkah-langkah metode grafik. Yaitu ada 4 langkah. Yang pertama membuat model matematika. Langkah kedua mencari nilai X dengan memisalkan nilai Y sama dengan 0 dan mencari nilai Y dengan memisalkan nilai X sama dengan 0 dari masing-masing persamaan. Langkah ketiga, gambarkan grafik dari persamaan 1 dan persamaan 2 dalam satu grafik. Dan langkah terakhir, titik potong dari kedua persamaan merupakan solusi. Terima kasih. Baik sekali anak-anakku, semuanya sudah paham ya tentang persamaan linear dua variabel. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi pertidaksamaan linear dua variabel ya. Jadi tetap ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini.
Anak-anakku sekalian, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sebelum ditutup, silahkan ketua kelas membacakan, menyiapkan temannya dan membaca doa. Silahkan Sarah. Bersedia. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Duduk kembali. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa sebagai bentuk rasa syukur atas pembelajaran yang kita dapat hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.